warahmatullahi wabarakatuh, Pak Albert. Alhamdulillah. Baik, Bapak, pada sore hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Di sini saya ingin mengetahui dari sesi coaching ini apa tujuan Bapak untuk kedepannya dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran PJOK yang sudah Bapak lakukan selama lebih kurang 1 semester yang kebelakang. Baik, terima kasih Bu Siti. Tujuan dari coaching hari ini harapan kami bisa untuk lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK khususnya di semester yang genap nanti, karena mengingat beberapa mungkin tingkat efektivitas dari proses pembelajaran di semester 1 yang kurang efektif seperti ini. Baik, baiklah Pak ya. Menurut Bapak, sejauh mana proses pelaksanaan pembelajaran PJOK selama yang telah Bapak lakukan selama kurang lebih satu semester yang belakang? Sejauh ini alhamdulillah untuk secara keseluruhan praktik pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar gitu. Dan kemudian untuk materi-materi yang esensial terutama di semester 1 semester ganjil ini sudah dilaksanakan dengan baik, namun khususnya di materi-materi permainan bola kecil. Baik, jadi kira-kira bagaimana perasaan Pak Albert dan sejauh mana Bapak menilai efektivitas pelaksanaan selama 1 semester ke belakang kemarin Pak? Perasaan saya tentu sangat senang ya dari kegiatan kita pada hari ini, dan tentu saja juga saya juga senang karena bisa menyelesaikan kegiatan praktik atau pembelajaran saya di semester 1 itu. Namun dari segi efektivitasnya kami belum sepenuhnya merasa puas seperti itu. Jadi untuk tingkat efektivitas dari kegiatan pelaksanaan saya merasa masih belum 100% untuk tingkat efektivitas dari kegiatan pembelajaran PJOK di semester ini. Kenapa ya Pak ya? Mungkin begini ya, dari kegiatan pembelajaran PJOK di semester baru ini saya sendiri merasakan bahwa di sekolah itu untuk peralatan dan sarana dan prasarananya memang kurang memadai. Namun selain itu juga pada saat kegiatan pembelajaran karena kondisi lapangan yang kurang puas seperti itu, jadi kami terkadang harus berbagi lapangan dengan guru-guru lain karena terkadang jadwalnya yang bersamaan di hari yang sama dan jam yang sama, kami juga harus membagi lapangan dengan guru PJOK yang lain dalam kegiatan praktik pembelajaran tersebut. Oh begitu. Menurut Bapak, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai efektivitas pembelajaran PJOK yang Bapak lakukan pada semester ini? Mungkin masih sekitar di angka 7 itu. Baik. Jadi Pak, apa yang bisa Bapak lakukan setidaknya bisa meningkatkan untuk ketercapaian di angka 8 atau 9? Mungkin dari untuk sarana dan prasarana itu ya, mungkin sejauh ini bisa kami atasi terlebih dahulu dengan melakukan inovasi, kemudian juga modifikasi peralatan yang bisa kami lakukan. Selain itu untuk penggunaan lapangan biasanya kami berkoordinasi dengan guru PJOK. Kemudian untuk pengaturan jadwal mungkin kedepannya nanti kami akan berkoordinasi dengan wakil guru terkait jadwal yang bersamaan di hari yang sama dan jam yang sama. Jadi mungkin kedepannya seperti itu. Baik, selain dengan wakil kurikulum ya Pak ya, siapa lagi yang dapat bisa membantu Bapak agar kegiatan pembelajarannya bisa lebih efektif? Baik.
konsultasi dan komunikasi dengan guru PJOK yang lain untuk bisa menemukan win-win solution, mencari alternatif solusi yang terbaik pada saat program praktik pembelajaran. Selain itu, kami mungkin bisa juga sama guru PJOK yang lain mengusulkan peralatan olahraga pada ibu kepala sekolah, mungkin bisa juga ke komite seperti itu agar bisa sarana prasarannya dilengkapi. Tetapi itu kan untuk sarana dan prasarana kan tergantung dari anggaran yang dimiliki sekolah. Mungkin untuk kedepannya jangka panjang, namun setidaknya mungkin kami harus komunikasi. Baik, kira-kira kapan ya Pak ya bisa dilakukan? Minggu-minggu ini kami akan coba untuk komunikasi dengan guru PJOK terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran PJOK ke depan. Untuk pengaturan jadwal, saya kira sudah mulai bisa. Kalau besok mungkin ketemu dengan waktu kurikulum untuk pengaturan jadwal yang lebih baik. Lalu untuk sarana dan prasarana yang kurang mendukung, ya kami modifikasi dulu dengan peralatan yang ada seperti itu, dan membagi peralatan dengan guru-guru olahraga yang lain sehingga proses pembelajarannya bisa berjalan lebih baik. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Apakah ada warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti? Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya kita hari ini bisa ngobrol ya. Atas kesibukan yang sangat padat kayaknya ya hari ini. Kemarin sudah supervisi ya Bu ya? Sudah Bu ya? Oh, alhamdulillah. Baik Bu, sebelum jauh kita ngobrol ya, kira-kira Bapak ingin dapat apa sih dari percakapan kita hari ini? Dengan percakapan ini saya dapat solusi dari kegalauan yang telah saya alami selama ini. Ngomong-ngomong, kemarin ada supervisi, apa perasaan Bu Siti setelah supervisi? Pada saat supervisi dan hari ini, saya itu ada mengalami perubahan. Ada senangnya juga Bu, karena anak-anak belajar sangat baik, semangat dalam belajar dan juga dikerjakan juga dengan semangat. Oh gitu ya, baik, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak belajar dengan semangat ya. Tadi Ibu bilang ada bundanya ya. Oh, jadi apa kira-kira yang menyebabkan kegundahan Ibu Siti pada saat melakukan supervisi kepada anak-anak belajar? Jika pernah, coba Ibu ceritakan. Baik Ibu ya, begini Ibu ya. Setiap manusia itu pasti ada kekurangan ya. Begitu juga dengan saya sebagai seorang guru. Tetapi saya lupa saat kemarin saya lupa menyampaikan jenis penilaian pada anak-anak. Terus ada lagi yang itu menjadi kegundahan. Ada sih selain di awal kegiatan saya kemarin saya lupa menyampaikan jenis penilaian. Saya juga tidak dikelilingi pada saat mereka mengerjakan tugas kelompok. Jadi saya tidak memperhatikan mereka saat berdiskusi, apakah mereka menggunakan kata-kata yang baik pada saat berdiskusi, dan saya hanya berfokus pada aktivitas saya. Jadi begitu mengganggu di hati saya. Jadi saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan saat berdiskusi kemarin, saya masih mengalami banyak sekali yang tidak baiknya begitu. Baik Bu. Jadi bisa terpahami ya, jadi ada dua ya tadi ya yang menyebabkan kegundahan. Pertama, Ibu tidak menyampaikan menyampaikan topik penilaian kepada anak-anak pada saat supervisi. Dan yang kedua, Ibu lupa berkeliling melihat anak-anak berdiskusi karena Ibu sibuk dengan fokus LPDP Ibu ya. Tapi satu yang penting ya Bu ya, apa yang sangat krusial menurut Ibu, mana yang berbeda dari permasalahan Ibu tadi? Kalau dari kegiatan awal tadi, saya lupa saat melakukan studi penilaian. Kalau yang kedua tadi, saya lupa berkeliling pada saat berkeliling kelas tersebut. Saya lupa memperhatikan anak-anak, apakah anak-anak itu
Ya. Wah, sangat setuju saya Bu ya. Jadi bagaimana kita dapat menyampaikan sistem penilaian di awal sehingga anak lebih tahu apa yang harus mereka lakukan. Tadi Ibu bilang lupa menyampaikan bibit penilaian. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu lupa untuk menyampaikan bibit penilaian tersebut? Mungkin karena saya itu barangkali ya Bu ya, namanya juga lagi di supervisi, padahal untuk penilaian itu sudah saya siapkan pada malam sebelum saya supervisi, mulai dari SPP, materi ajar, KKP, dan juga penilaian. Tapi itulah tadi Bu, namanya manusia, mungkin saya kemarin lupa saat menyampaikan bibit penilaian. Oh baik, setelah kita membahas permasalahan tadi ya, kira-kira ada solusi dari permasalahan itu tadi? Mungkin aku yang saya perbaiki ya Bu ya, dengan meninggalkan rasa saya pada saat saya supervisi dia tinggalkan sikap baik saya. Yang kedua, saya harus fokus kepada kerja yang sudah saya buat karena mengingat kembali tentang langkah yang ada di dalam supervisi. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dari administratif itu hal-hal mana yang harus saya sampaikan dan harus saya nilai pada saat saya melakukan. Oh baik sekali ya solusinya ya Bu ya. Mana kira-kira yang sangat membantu Ibu dari yang Ibu jabarkan tadi? Semoga Bu, saya kira sangat membantu saya ada beberapa hal yaitu karena kita sering share kepada teman-teman kita, karena dengan sharing itu kita bisa dapat mengetahui apa yang harus kita perbaiki dari apa yang akan kita dalam SPP tersebut. Nah, di sini saya punya beberapa teman yang bisa menyampaikan atau bisa memberikan kembali terhadap materi yang sudah saya berikan. Wah luar biasa Bu ya. Tapi benar Bu ya, dengan berkolaborasi dengan teman, sejawat dapat memperkuat pemahaman kita dan tentunya ingatan kita. Kemudian dari rencana-rencana yang Ibu telah jabarkan itu, terus rencana aksi untuk selanjutnya apa yang menjadi komitmen Ibu ke depannya agar menjadi lebih baik? Sepertinya ya Bu ya, saya harus berkomitmen atas apa yang telah saya rencanakan atau saya buat. Itu terus dibaca, berlatih, dan saya harus mengikuti alur sesuai dengan SPP itu dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih Bu atas penyampaian hari ini. Semoga setelah permasalahan ini terselesaikan, Ibu menjadi lebih baik dari yang kemarin ya Bu ya. Terima kasih atas perhatian, kalau saya mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Baiklah, Bunia dan Buya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching yang mana Bunia sebagai coach dan Buya sebagai coaching. Baiklah, sebelum sesi coaching pada hari ini dimulai, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan sebelum praktek coaching ini akan dimulai. Yang mana pada kesempatan ini saya bertugas sebagai observer. Sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait penilaian pada rubrik. Yang pertama, dalam praktek kali ini yang akan saya amati adalah penggunaan alutsista. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Bu Siti. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa menghadirkan diri secara penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yaitu Buya. Baik, terima kasih ya Buya. Kemudian yang ketiga, kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik yang akan diobservasi oleh akan di-coach oleh Oke, Bu Siti, untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya observasi yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya untuk menggali rencana aksi dari Buya. Kemudian bagaimana si coach saya ini bisa leluasa untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya kepada saya, jadi agar tidak ada yang tertutup seperti itu Bu. Ya, baik. Yang terakhir ya Buya, pertanyaan. Apakah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan untuk sesi coaching pada hari ini? Untuk indikator ketercapaian sendiri dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah bagaimana
kasih Bu Siti. Kemudian selanjutnya, Masya Allah, subhanallah, tadi saya sudah menceritakan dari hadiah sebelumnya ya, mengenai permasalahan dari yang dihadapi oleh dia ya, dia sebagai coach juga penting ya. Nah, jadi dari sekian ada pembicaraan tadi, kira-kira Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi yang mana pada kesempatan Rasanya tegang dan lega ya Bu ya. Nah, tadi mungkin di awal agak deg-degan, tegang karena saya sebagai coach itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach agar Bu Dian ini mau terbuka terhadap saya. Tapi perlahan-lahan berjalannya waktu itu sudah bisa sendiri ya Bu. Kemudian saya juga sudah enjoy dan mendengarkan permasalahan dari Bu Dian dengan seksama. Kemudian saya berpedoman juga dengan apa yang berkata berkembang Bu. Jadi semuanya bisa terkondisikan sesuai dengan berjalannya waktu ini. Kemudian mendengarkan secara aktif dan juga menggunakan pertanyaan yang bagaimana cara coaching saya di suasana coaching pada ya Bu, untuk refleksi setelah coaching dengan Ibu Dian tadi, kami kan sudah membahas mengenai permasalahan yang Ibu Dian hadapi. Jadi Ibu Dian tadi menceritakan masalahnya terkait kendala di mana anak didiknya itu ada satu anak ibunya yang mengenai dalam kapal peran pendek atau itu ya. Nah, jadi di sini karena Bu Dian itu sudah ini bisa leluasa untuk menceritakan, kemudian Bu Dian juga menyampaikan saya jadi menunjukkan tidak ada masalah untuk seperti itu. Solusi atas permasalahannya yaitu dengan melakukan memperbaiki metode mengajar. Kemudian Bu Dian juga berencana tadi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan teman sejawat, kemudian dengan orang tua seperti itu. Kemudian tadi Bu Dian juga sudah berkomitmen akan fokus kembali ke perbaikan proses pembelajarannya Bu, seperti itu Bu. Baiklah, baik sekali ya Bu ya. Baiklah Bu, untuk sesi coaching pada hari ini sangat baik sekali. Jadi sama-sama kita akhiri sesi coaching pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Berikut sudah ya. Cut.